Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, betapa mulia kedudukan seorang wanita dalam Islam. Segala aturan yang telah diberikan semuanya mengandung kebaikan bagi kehidupannya. Selain itu, mentaati segala perintah Allah juga akan senantiasa memberikan kebahagiaan, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat kelak. Oleh karenanya, satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar atau bahkan melakukan larangan Allah dengan sengaja. Perlu diketahui jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 7 dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Merubah fisik. Islam pada dasarnya melarang kita untuk mengubah bentuk tubuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 119. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Quran surat An-Nisa ayat 119. Larangan itu juga biasanya diperkuat dengan hadis seperti hadis Sahih Muslim berikut ini. Allah telah melaknat, mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata dan orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Muslim. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin tampilan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan agar di antara keduanya menjadi tentram. Setelah menjadi suami istri, maka akan timbul hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki atas sebahagian yang lain, perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran surat An-Nisa ayat 34. Setelah memahami kewajiban istri kepada suami, tidak jarang ada hal-hal yang disadari dan tidak disadari merupakan suatu bentuk melawan suami. Padahal sebenarnya suami merupakan sosok kepala keluarga yang harus ditaati saat berada dalam koridor syariat. Banyak bicara dan pembual. Dosa yang sangat identik dengan wanita adalah banyak bicara. Sedangkan dosa tersebut adalah dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menukil sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sungguh yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya denganku pada hari kiamat adalah al-sattarun dan al-mutasyaddiqun serta al-mutafahhikun. Al-sattarun adalah orang yang banyak celoteh dan suka membual. Golongan pertama yang dibenci Nabi SAW
adalah pembual atau pendusta yang banyak cakap serta pandai pula bersilat lidah. Terkadang, ucapannya disertai argumentasi logis dan yuridis, namun mengandung kebohongan dan tipuan. Berbicara seenaknya dan kurang menjaga adab dan menyela pembicaraan. Nabi SAW berpesan, katakanlah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Wanita Ja'zariyah. Wanita Ja'zariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Rasulullah SAW bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyahut, "Tentu, wahai Rasulullah." Rasul bertutur, yaitu setiap ja'zari atau yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud dengan ja'zari? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan jawas atau yang banyak makan lagi pelit itu? Beliau menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, jika Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang ja'zari. Sifat sombong dalam Islam lagi kasar. Jawas atau yang banyak makan dan pelit, sakob atau yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berpakaian namun telanjang. Busana wanita kerap mengalami perkembangan dari masa ke masa. Beragam pernik mode pakaian disuguhkan untuk mempercantik keindahan kaum Hawa. Tidak ketinggalan kaum muslimah dengan mode hijab mereka. Meski demikian, umat Islam patut mewaspadai wasiat Rasulullah SAW tentang pakaian. Lewat hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa-fatwa kontemporer menjelaskan, maksud berpakaian tetapi telanjang yaitu pakaian yang tidak berfungsi menutup aurat. Pakaian itu bisa menyifati kulit karena tipisnya atau sempitnya pakaian itu. Pakaian tersebut juga meski terkadang tidak tipis, tetapi memperlihatkan bentuk lekuk tubuh. Lekak-lekuk yang diperlihatkan itu pun tidak jarang menimbulkan fitnah. Setiap bagian tubuh tampak batas-batasnya sehingga membangkitkan syahwat. Jawaza. Wanita yang jawaza atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita jawaza ialah wanita yang hidup dengan kecintaan kepada dirinya sendiri atau tidak memperdulikan orang lain, senang menumpuk-numpuk harta dan mengumpulkan kekayaan agar dapat menikmati makanan yang lezat, serta memakai pakaian yang serba mewah dan glamor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, serta menyembunyikan karunia Allah yang telah dianugerahkannya kepada mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 36-37. Menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Sahabat muslim, demikianlah 7 dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa disadari, perbuatan yang tercela dilakukan terus-menerus
akhirnya menjadi dosa yang bertumpuk. Untuk itu, sangat penting mengetahui dosa apa saja yang sebaiknya dihindari, khususnya para wanita. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.